renungan harian dan ilustrasi. Renungan pertama, bukan karena kemampuan kita, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini, Ulangan jam 8:18. Hidup berkelimpahan bagi orang percaya bukanlah hal yang luar biasa. Artinya, sebagai umat Tuhan memang sudah seharusnya hidup dalam kelimpahan, bukan kekurangan. Hal ini memang sudah dijanjikan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10:10b, namun banyak orang Kristen salah dalam menafsirkan arti kelimpahan ini. Mereka berpikir bahwa hidup berkelimpahan itu semata-mata hanya berbicara tentang uang atau kekayaan materi. Seperti pemikiran orang-orang dunia pada umumnya, penafsiran yang demikian ini perlu diluruskan, sebab maksud kelimpahan yang sesungguhnya adalah kesanggupan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bagaimana seseorang dapat memberi pengaruh yang positif bagi orang-orang di sekitarnya, karena ia berlimpah akan karakter, berlimpah akan hikmat, dan berlimpah dalam segala hal yang baik. Inilah maksud Tuhan memberi kelimpahan kepada Abraham, baca Kejadian 22:16-18, yaitu supaya Abraham tidak hanya berfokus pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga bisa menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Jika ada orang yang hidupnya berkelimpahan, tapi tidak mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain atau tidak memberi dampak yang positif bagi orang-orang di sekitarnya, apakah kehidupan orang tersebut layak disebut berkelimpahan? Dalam pandangan mata Tuhan, ayat Nas menegaskan bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan supaya kita dapat menggenapi perjanjian berkat-Nya. Kepada Abraham ini, pertanyaan, bagaimana sikap kita terhadap perjanjian berkat Tuhan ini? Menunggu atau bertindak menurut perintah Tuhan? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Yosua 1:8. Bertindaklah sesuai kehendak Tuhan, maka janji berkat Naya pasti digenapi. Ingat, bukan karena kemampuan dan kekuatan, berkat itu kita peroleh. Renungan kedua, tetap tekun, tetap berharap, tetap percaya, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Matius 7:8. Firman ini mengajar kita untuk tidak berhenti datang kepada Tuhan Yesus, menunjukkan 3 sikap penting dalam kehidupan rohani, yaitu meminta, mencari, mengetok. Ini bukan sekadar tindakan sekali lalu, tetapi gambaran hati yang terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa, tetapi jawaban belum datang. Kadang-kadang kita mencari jalan keluar, tetapi belum melihat hasilnya. Kadang-kadang kita sudah lama mengetok, tetapi pintu masih terasa tertutup. Namun, melalui ayat firman Tuhan ini, Tuhan mengajar kita supaya tetap tekun, tetap percaya, dan tetap berharap. Tuhan tidak pernah menutup telingonia terhadap seruan anak-anaknya. Dia mendengar setiap doa, melihat setiap air mata, dan mengetahui setiap pergumulan. Mungkin jawabannya tidak selalu datang segera, tetapi Tuhan selalu bekerja pada waktu yang tepat. Hari ini, jangan menyerah dalam doa. Teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok, sebab Bapa di sorga adalah Tuhan yang setia dan penuh kasih. Doa singkat, Tuhan, ajar aku untuk terus meminta, mencari, dan mengetok dengan iman. Jangan biarkan aku lemah atau menyerah dalam doa. Kuatkan hatiku untuk tetap percaya kepadamu. Dalam nama Yesus. Amin. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Yesaya 64:8. Manusia adalah makhluk menyusui mamalia yang bertulang belakang vertebrata, hidup di darat dan tergantung pada alam, mengaku sebagai anak Allah. Bapa berarti
bahwa ia menuruti kehendak Allah yang juga adalah penciptanya. Kami adalah buatan tanganmu, adalah kesediaan hidup bersama untuk sama-sama dituntun. Oleh Tuhan menjalani kehidupan ini, manusia secara fisik adalah ciptaan sama seperti segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Karena itu hakikat bentuk manusia adalah kesadaran bahwa ia bukan pemilik hidupnya, baik pribadi maupun kehidupan bersamanya, bukanlah miliknya, melainkan milik Allah. Hakikat manusia yang selanjutnya adalah bersedia dibentuk oleh Allah sebagai tanah liat di tangan. Allah yang akan membentuknya menjadi pribadi yang sesuai dengan rencana Allah bagi dirinya sendiri dan bagi kehidupan seluruh manusia, yang semuanya adalah rancangan damai sejahtera. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma jam 8:28. Ilustrasi: roda gerobak yang berderit. Di sebuah pasar tradisional yang becek setelah hujan, ada seorang pemuda yang bekerja menarik gerobak barang. Gerobaknya sudah tua, kayunya sudah mulai lapuk, dan salah satu roda kayunya selalu mengeluarkan suara nyit-nyit yang sangat nyaring dan mengganggu setiap kali berjalan. Pemuda ini merasa sangat malu dengan suara berisik itu. Ia merasa semua orang di pasar memperhatikannya dan menertawakan gerobaknya yang sudah reot. Duh, gara-gara roda ini, aku jadi pusat perhatian. Memalukan sekali, pikirnya. Karena rasa malu yang besar, ia punya ide. Ia mengambil gumpalan sabun basah dan minyak sisa gorengan dari warung sebelah. Lalu ia jejalkan sebanyak mungkin ke sela-sela poros rodanya. Ajaib, suaranya langsung hilang. Gerobaknya sekarang berjalan dengan sangat senyap. Ia merasa sangat senang dan bisa kembali berjalan dengan kepala tegak tanpa perlu merasa malu lagi. Namun, karena suara deritnya sudah hilang, si pemuda tidak sadar bahwa sebenarnya ada baut penahan di tengah roda itu yang sudah mulai longgar dan hampir lepas. Suara nyit-nyit yang berisik tadi sebenarnya adalah teriakan atau peringatan dari besi yang saling bergesekan karena bautnya tidak kencang lagi. Karena sudah tidak ada suara peringatan, si pemuda terus memuat barang dengan beban yang sangat berat ke atas gerobaknya. Ia berlari kencang melewati jalanan yang berlubang. Tiba-tiba, brak, baut yang longgar itu copot sepenuhnya. Roda gerobaknya terlepas, menggelinding entah kemana, dan seluruh barang dagangan yang ia bawa tumpah ke dalam lumpur. Kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar rasa malu karena suara berisik. Seorang kakek penjual sapu yang melihat kejadian itu mendekat dan berkata, "Nak, suara berisik itu bukan untuk bikin kamu malu. Itu tanda supaya kamu berhenti sebentar dan memperbaikinya. Kalau kamu cuma mendiamkan suaranya tanpa memperbaiki rusaknya, ya begini jadinya." Dalam hidup kita, sering kali muncul suara-suara berisik yang membuat kita tidak nyaman. Suara itu bisa berupa teguran dari teman, kritik dari atasan, rasa jenuh yang mulai muncul, atau rasa tidak tenang di hati saat kita mulai melakukan kesalahan kecil. Seringkali, karena gengsi atau tidak mau repot, kita mencoba membungkam suara itu. Kita pura-pura tidak dengar, kita menjauh dari orang yang mengkritik kita,
Atau kita menutupi masalah dengan kepura-puraan agar di luar terlihat senyap dan baik-baik saja. Padahal, masalah yang didiamkan tanpa diperbaiki akarnya justru sedang mengumpulkan tenaga untuk meledak menjadi bencana yang lebih besar. Jangan benci pada teguran atau rasa tidak nyaman, karena seringkali itulah cara Tuhan memperingatkan kita agar kita berhenti sejenak dan memperbaiki diri sebelum semuanya terlambat. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, tersesat. Amsal pukul 10:17